Ketidakprofesionalan polisi dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat semakin menggemuka. 3 atau 4 DPO kasus pembunuhan yang terjadi pada 8 tahun silam belum berhasil ditangkap. Di tengah heboh-heboh kasus ini ada lagi terpidana yang sempat dihukum memberikan kesaksian bahwa ia disiksa dan dipaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Untuk menyoroti lebih jauh kasus ini, kita sudah bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi. Selamat siang maksud kami, Pak Teguh. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kami bisa menangkap audionya. Terdengar dengan jelas. Suaranya Pak terdengar. Sugeng. Baik, baik. Pak Sugeng, kita sama-sama sudah menyimak kasus ini dari awal, kemudian mencuat viral di media sosial. Awalnya dari film terlebih dulu, begitu kemudian dibuka kembali kasusnya. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ada 3 hal penting ya. Yang pertama, bahwa masyarakat ini sudah mengetahui bagaimana cara memperjuangkan keadilannya di luar prosedural ya, dengan membuat film. Ini adalah film kedua. Artinya ketika ini menjadi perhatian publik, atensi publik dan viral, maka ini menjadi perhatian penegak hukum. Ini yang menjadi catatan dari IPW, sangat disayangkan ya. Mestinya kan hukum itu bergerak secara Pak Sugeng, audionya tampaknya kami kehilangan audio. Pak Sugeng, mungkin boleh dicek termute atau tidak Pak Sugeng? potensi peradilan ya, karena apa? Yang dari beredarnya viral Vina ini kemudian terungkap bahwa dalam proses persidangan ada beberapa pihak yang merasa menjadi korban salah tangkap. Di balik proses itu ada juga informasi penggunaan kekerasan di dalam mendapatkan pengakuan daripada tersangka. Nah, ini terulang lagi ya. Beberapa kasus memiliki keserupaan. Ketika pembuktiannya sulit, maka pendekatannya kekerasan. Terhadap 3 orang ini pun tidak jelas ini identitasnya, apakah akan bisa ditangkap. Tetapi semoga semua yang diturunkan dari Mabes Polri bisa membuat terang kasus ini. Sama tambahan catatannya ya, Mabes Polri juga harus mendalami proses pemeriksaan pertama 2016 oleh Polres Cirebon ya, dan ditarik ke Polda Jabar. Itu profesional dan berkeadilan atau tidak, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Karena ada kesaksian ya Pak Sugeng dari kemarin kita sempat diskusi juga dengan salah satu anggota keluarga dari terduga pelaku yang saat ini sudah ditahan begitu, bahwa proses penangkapan bahkan tidak dilengkapi dengan surat dan kelengkapan administrasi lainnya. Pertanyaan lain kemudian muncul ke publik adalah, kita tahu teknologi sekarang sudah semakin pesat begitu. Apa kira-kira kesulitan bagi polisi untuk memburu DPO yang pernah terlibat pembunuhan ini sampai sulit sekali untuk kemudian teridentifikasi 3 terdakwa lainnya? Teknologi itu hanya dipakai apabila ya identitasnya sudah teridentifikasi dengan jelas ya. Misalnya teknologi face recognition ya, itu bisa digunakan, atau komunikasi selulernya bisa dijejaki. Tetapi ketika identitasnya saja belum jelas ya, itu kan identitas baru umur ya, kemudian jenis kelamin, kemudian nama ini pun diduga nama panggilan dan tempat tinggal terakhir. Ini menurut saya akan sulit untuk menggunakan pendekatan teknologi. Harus secara manual dulu untuk membuktikan subjek hukum itu ada atau tidak gitu loh. Jangan salah tangkap lagi nih ya. Bisa saja polisi karena tekanan yang besar salah tangkap lagi. Ini yang tidak boleh terjadi. Tapi ini kan sudah 8 tahun berselang nih. Kira-kira masih adakah kemungkinan ini bisa terungkap? Dari identitas yang disampaikan dalam DPO, menurut saya ini akan sulit.
ya. Sulit. Karena dari penjelasan kepala desa yang disebutkan tempat kediaman terakhir dari 3 orang tersebut, ketika diidentifikasi 25 orang memiliki nama yang disebut dengan nama sebutan Andi dan satu lagi apa gitu ya, Adi apa ya. Itu kan kesamaannya yang disebut di desa itu kan harus kemudian ditelusuri satu-satu, ya. Nah, itu sulit. Kemudian ada lagi nama seorang anaknya mantan bupati, ya. Waktu itu kalau tidak salah dia baru berusia 12 tahun. Udah ramai lagi di media massa. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum serta bisa menyerang nama baik seseorang. Oleh karena itu harus betul-betul cermat, ya. Polisi. Tapi bicara relasi kuasa, Pak Sugeng, apakah memang orang yang punya relasi kuasa ini bisa mengintervensi kasus hingga kemudian mencabut keterangan di BAP pelaku lain yang ditangkap atau bagaimana? Dalam praktek itu kemungkinannya besar. Dalam praktek yang lain, ya, saya nggak bicara kasus ini, ya. Dalam praktek relasi kuasa itu memiliki pengaruh, ya. Tetapi dalam kasus ini harus nggak bisa di dalam karena di dalam ada konversi. Ditegaskan dulu, ya. Jadi dalam kasus ini ditegaskan dulu. Dalam kasus ini ditegaskan dulu apa maksud relasi kuasa. Apakah dari 3 pelaku yang dicari ini anaknya polisi? Itu kan belum tentu. Itu belum tentu, ya. Apakah anaknya bupati? Itu juga sudah dibantah, ya. Jadi pada masyarakat juga kita harus memberikan satu edukasi yang benar. Ini berisik ini siapa sih ini itu yang masuk ini, ya? Gitu. Jadi polisi harus menetapkan dulu dengan jelas, ya, bahwa orang yang dicari itu memang pelaku, dan masyarakat harus diliterasi juga, jangan mudah menyebar berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Belum tentu terverifikasi. Karena, begitu ya? Betul, ya, anak bupati, relasi kuasa, ada juga pengacara Hotman Paris segala macam ngomong begitu, ya. Jadi ini harus cermati. Yang termasuk 8 terpidana itu bisa diduga juga salah tangkap, ya. Seandainya betul salah tangkap, bisakah kemudian para terduga salah tangkap ini kemudian dibebaskan atau direhabilitasi nama baiknya? Bisa, kalau dia bisa menempuh peninjauan kembali, ya. Tetapi ada upaya bisa dilakukan, ya, PK, ya? Bisa PK, ya. Dia akan menggunakan alibi seperti Tata Sakal, itu, ya. Dia yang anak yang masih di bawah umur waktu itu, ya. Nah, ada beberapa keterangannya, misalnya juga ketua pemilik warung, ya, itu katanya tidak dihadirkan menurut pengacara dari para terdakwa waktu itu. IPW sering mendapatkan laporan tindakan-tindakan polisi yang menggunakan pendekatan kekerasan untuk memaksakan pengakuan, ya. Apalagi misalnya orang-orang yang tidak punya akses, ya, kekuasaan politik, masyarakat umum lah, yang miskin. Jadi sepertinya hukum tajam ke bawah, ya, seperti itu prakteknya. Pak Sugeng, terakhir barangkali kita memang perlu hati-hati dalam menyebarkan berita, perlu memverifikasi dulu, termasuk tadi urusan relasi kuasa, kemudian juga terlibatan petinggi, begitu, ya. Tapi seandainya benar ada misalkan petugas kepolisian yang terlibat atau oknum yang terlibat, begitu, ya, apakah kita bisa dorong Propam untuk melakukan pengusutan kasus ini, termasuk juga untuk mencari kebenaran bahwa ini betul-betul tidak salah tangkap atau jangan salah tangkap, gitu? Propam pasti sudah dilibatkan. Ketika Mabes Polri menurunkan tim, di dalam tim ini selain reserse pasti ada Propam. Karena akan juga diteliti prosedur-prosedur pemeriksaan, prosedur-prosedur penetapan DPO, ya, prosedur pemeriksaan. Ini pasti harus, ya, Propam harus dilibatkan untuk menjaga agar Polri profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel di dalam kerjanya. Seperti itu.
Baik, Pak Sugeng, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya pada siang hari ini. Nanti kita diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih Pak Sugeng, selamat kembali beraktivitas.